Halo, assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat Pak ya? sehat, sehat, amin. Nah begini Pak, sesuai dengan konsultasi saya yang kemarin itu saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak Sekdes selaku pejabat di kampung kita, Kampung Meranjang. Mengenai ini Pak, adaptasi kebiasaan baru atau new normal di sini Pak. Bisa Pak ya? Silahkan aja, Iya, bisa. baik. Ini ada beberapa pertanyaan Pak ya, kita ngobrol asik aja lah, ngobrol wawancara asik. Iya, iya, iya. Jadi di kampung kita ini Pak, di Marancang ini, apakah sudah ada yang terjangkit virus corona atau COVID-19 Pak di sini Pak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini di Kampung Rancang Hulu belum ada yang terjangkit. Eh, Mudah-mudahan tidak ada yang terjangkit sampai nantinya. Belum ada Pak ya. Iya, iya. Kalau yang seperti orang luar masuk ke wilayah Marancang begini Pak, ada nggak yang jadi ODP begitu? Untuk sampai saat ini ODP di Merancang Hulu belum ada juga. Eh, Menurut pemantauan kami di kampung, mudah-mudahan tidak ada lah. Tidak ada. Kita Hmm. tahu bahwa pemerintah ini Pak sudah menganjurkan untuk tetap berada di rumah saja selama pandemi begini. Dan pastinya jika hal ini terjadi begitu lama tanpa kita sadari, masyarakat akan mengalami penurunan ekonomi, Pak. Nah, yang kasihan itu yang masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi yang bekerjanya itu harus di luar rumah. Nah, bagaimana Pak, apakah warga masyarakat di sini yang terkena dampak demikian, apakah ada Pak yang mengalami penurunan ekonomi Pak? Ya, memang pada dasarnya semua masyarakat kampung, Merancang Hulu khususnya, itu terdampak dengan adanya virus corona ini. Namun dengan demikian, masyarakat kami tetap melakukan aktivitas di luar rumah eh, karena harus memenuhi nafkah sehari-hari. Eh, Mereka memperhatikan eh, berdasarkan protokol dari kesehatan, seperti menggunakan masker, eh, mengikuti intinya mengikuti dari protokol kesehatan. Begitu ya Pak. Berarti sudah ada himbauan yang konkret begitu dari pemerintah, mulai dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, daerah sudah ada koordinasi yang ini Pak ya mengenai hal ini. Iya, iya. Kami selalu mengikuti perkembangan dari. Perkembangan. Ya. Nah, Nah, di sini Pak, di luar daripada itu selain itu apakah ada sendiri apakah ada upaya aparat desa sendiri untuk mencegah atau mengurangi laju penyebaran wabah COVID-19 ini, Pak? Atau semacam apakah sudah diadakan sosialisasi kepada warga begitu, Pak? ya, kami selaku pemerintahan kampung mengupayakan semaksimal mungkin mengikuti protokol kesehatan seperti eh, mengadakan pembagian masker pada masyarakat, khususnya Kampung Rancang Hulu, mengadakan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum dan di rumah-rumah warga, Hmm. mengadakan posko-posko pemeriksaan terhadap masyarakat keluar atau masuk ke Kampung Rancang Hulu, eh, dan menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan, membiasakan cuci tangan pakai sabun. Itu yang
yang masyarakat yang keluar masuk dari desa Merancang, misalnya nih Pak mau ke kota atau mau ke kampung lain itu di ini Pak ya, apa namanya, diketahui dulu oleh ini. Ada yang menjaga gitu Pak di posko atau apakah ada posko penjaganya gitu Pak? Kami selama COVID-19 ini di Kampung Rancang Hulu ada 2 posko, itu Hmm. menjaga keluar masuk keluarga, baik itu dari kabupaten atau dari kota-kota lainnya, dan Hmm. kami di kampung juga telah mengadakan karantina bagi warga yang berasal dari Jawa, yang dari Sulawesi. Itu kami adakan karantina selama 14 hari sesuai dengan protokol yang kesehatan yang kami terima. Oh, berarti Pak, misalnya nih kalau ada mahasiswa yang dari luar begitu Pak ya, ada orang yang baru datang nih dari luar ke Merancang, itu dikarantina dulu Pak ya? Itu kami karantina, tapi secara karantina secara mandiri aja. Mandiri. Oh, berarti di rumah Pak ya? Ya, di rumah. Eh, jangan sampai bergaul dengan keluarga atau Hmm. dengan masyarakat selama Hmm. 14 hari. Gitu ya. Tentunya juga sudah berkoordinasi dengan petugas medis Pak ya? Iya, iya. Kami selalu kerjasama dengan petugas medis, yang intinya puskesmas yang Hmm. ada di kampung kami dan melibatkan para tenaga medis yang ada. Hmm. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada sejenis bantuan gitu Pak dari pemerintah daerah kepada desa-desa setempat yang terkena dampak wabah COVID-19 ini Pak? Eh, Alhamdulillah kami di Kampung Rancang Hulu khususnya itu ada bantuan dari pemerintah daerah, Hmm. eh, baik langsung dari pemerintah daerah melalui dinas sosial ataupun melalui kantor pos. Hmm. Eh, yang dari kantor pos itu dari berarti ada yang dari langsung dari pusatnya juga Pak ya? Iya, langsung dari pusat kami terima, untuk selama ini sampai saat ini itu sudah memasuki 5 tahap bantuan kepada warga kami, dan dari pemerintah daerah itu baru 3 tahap Oh, bantuan. jadi dia ada per tahapnya begitu Pak ya? Iya, iya. Itu apakah merata ke seluruh warga atau hanya warga-warga yang tertentu saja Pak yang mendapat bantuan dari pusat seperti itu Pak? Itu ada warga-warga tertentu aja, sesuai dengan data yang kami data, dan orang-orang tertentu pula yang mendapatkannya, dan orang yang seperti PNS segala itu tidak termasuk Oh, yang mempunyai penghasilan tetap, tidak terpengaruh dengan adanya COVID-19. berarti eh, yang yang seperti PNS misalnya seperti guru atau pejabat setempat atau yang kerja di perusahaan itu tidak ini Pak ya, di luar kriteria yang mendapat bantuan tersebut Pak ya? Iya, iya. Oh, begitu Pak. Nah, kalau yang punya penghasilan tetap, Hmm. eh, tidak terpengaruh dengan adanya COVID-19, masalah penghasilan mereka itu tidak akan kami bantukan. Hmm. Gitu, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam penerapan new normal saat ini, Pak, eh, pemerintah menyebutnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Itu sama sih sepertinya sebutannya juga new normal. Nah, di sini apakah masyarakat di sini sudah menerapkan hal tersebut, Pak? Misalnya ketika apa namanya ketika akan ke masjid atau ketika bekerja di luar, apakah sudah sesuai menggunakan protokol kesehatan, Pak? Memang berat untuk merubah kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Brancang Hulu secara keseluruhan. Hmm.
Namun sebagian dari warga kami atau dari masyarakat kampung kami itu sudah menyadari atau mengikuti sesuai dengan standar protokol kesehatan. Eh, Sekali lagi kami tekankan itu sangat berat untuk merubah perilaku warga kami tersebut. Berarti ada sebagian orang gitu Pak ya yang masih masih acuh tak acuh tentang standar protokol kesehatan ini Pak ya. Iya, kemungkinan juga melihat situasi di kampung dengan adanya belum ada yang terjangkit mudah-mudahan tidak. Tadi masyarakat kami itu seolah-olah merasa COVID-19 ini tidak dihiraukan begitulah. Iya, begitu. Nah, kemudian Pak, kemarin itu kan kita apakah ada ini Pak, pas 17 Agustus kemarin itu apakah diadakan upacara Pak? Ada diadakan upacara penaikan bendera merah putih Pak di upacara 17 Agustus di kampung kita ini Pak? Nah, memang kami setiap tahunnya itu mengadakan 17 Agustus dan bendera merah putih, dan 17 Agustus tadi kami mengadakan juga, tapi menurut standar kesehatan dan kami tidak begitu mengundang orang atau masyarakat serta dari pihak sekolah. Kami sekedar mengadakan di lingkungan pemerintahan kampung aja. Yang hadir itu aparat kampung, RT, dan lembaga lainnya aja. Oh, berarti tidak semua elemen masyarakat berkumpul gitu Pak ya? Berarti hanya sedikit sebagian orang saja yang hadir. Oh, begitu. Yang jelasnya kami merasa takut juga dengan banyak COVID-19. Kalau ini Pak sekolahnya seperti SD, SMP, SMK, apakah di sini tuh sudah turun sekolah atau melakukan sekolah daring Pak? Nah, itu masalah belajar mengajar. Sampai saat ini kami lihat itu di sekolah-sekolah itu tidak ada yang belajar secara tatap muka, itu mengadakan secara daring. Kelihatannya dipersempit waktunya, diperpendek waktunya, dan setiap kelompok itu dibatasi beberapa orang saja setiap kali belajar itu. Oh, berarti belum ada informasi bahwa sekolah itu mengadakan tatap muka Pak ya, masih belajar daring ini Pak ya? Ya, belum. Tapi ini belum ada. Tapi memang ada wacana dari kabupaten untuk mengadakan secara tatap muka, tapi sampai saat ini belum terlaksana itu. Begitu Pak. Pertanyaan terakhir Bapak. Apa harapan Bapak ini kepada warga masyarakat Desa Merencang Ulu ini untuk kedepannya Pak dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini? Bisa dijelaskan Pak? Adapun harapan kami selaku pemerintah kampung kepada masyarakat Kampung Merencang Ulu khususnya, kedepannya dalam masa pandemi ini agar seluruh masyarakat Kampung Merencang Ulu selalu memperhatikan protokol dari kesehatan, mengikuti ajaran dari kesehatan, anjuran dari kesehatan maupun pemerintah dan para ulama yang ada di Kabupaten Berau khususnya, yang tak kalah pentingnya selalu tetap bekerja seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan memperhatikan kerja untuk kebutuhan sehari-hari supaya perekonomian atau kehidupan masyarakat kami tidak terlanjur
terbebani dengan adanya virus corona ini supaya berjalan seperti biasanya, normal kembali, dan mereka mendapatkan penghasilan seperti biasanya. Baik Bapak, semoga apa yang kita harapkan ini Pak ya sama-sama tercapai dan kita berdoa sama-sama supaya wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir Pak ya. Ya, amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, Bapak, itu saja bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya sebentar ini Pak. ya, enggak masalah. Ya. Baiklah, saya akhiri saja Pak. Terima kasih atas waktu luangnya Bapak kepada saya selaku mahasiswa IAIN Samarinda dalam rangka memenuhi tugas kuliah kerja nyata di kampung masing-masing ini Pak. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Pak. Selamat malam Bapak ya, saya tutup teleponnya Pak. Ya, selamat Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.